Sekolah Dasar Negeri 21 Sijunjung. Perpustakaan SDN 21 Sijunjung. Sekolah SDN 21 Sijunjung. Kantin SDN 21 Sijunjung. Ruang belajar SDN 21 Sijunjung dimulai dari kelas 6. Kelas 5. Kelas 4. Kelas 3. WC itu WC siswa. Ruang kepala sekolah, ruang majelis guru, ruang belajar kelas 2, ruang belajar kelas 1, dan ini UKS. Inilah halaman SDN 21 Sijunjung. Ada 7 UKS. Inilah halaman yang lumayan luas di SDN 21 Sijunjung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 21 Sijunjung, yang sama-sama kita hormati Ibu Bapak Majelis Juru, dan yang teristimewa sekali kepada rekan-rekan yang hadir pada kegiatan pada siang hari ini. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan SDN 21 Sijunjung ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada pimpinan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyediakan waktunya untuk kita bisa berkumpul bersama pada kegiatan diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita mulai pada materinya, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Modul 1.4 ini yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian, kebutuhan dasar manusia. Kemudian, motivasi perilaku manusia. Dan 5, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan membahas secara satu persatu tentang konsep utama pada budaya positif ini. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru harus berdasarkan prinsip yang mempertimbangkan proses perkembangan peserta didik terhadap capaian kompetensi dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon kebutuhan semua orang sama, semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Jadi perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrol kebutuhan semua orang tidak sama, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Perilaku buruk murid memiliki tujuan, guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang-menang. Jadi itu tentang perubahan paradigma baru. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ini berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Makna disiplin di sini cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan murid yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi ini berdasarkan pada kesadaran diri peserta didik kita. Tidak bisa kita memaksanya di sini. Ini kita lihat konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau dia yang hukuman itu menyakitkan, membuat rasa tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan dan murid merasa rendah diri. Tetapi kalau penghargaan, dia menjadi efektif. Kadang-kala penghargaan ini bisa merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri pada diri peserta didik. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking dan merusak hak. Itu perbandingan antara hukuman dengan penghargaan pada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang berlandaskan pada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini sudah kita biasakan pada peserta didik kita di sekolah. Kemudian nilai kebajikan yang selanjutnya yaitu PBO, Primary Years Program, yaitu berupa toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang selanjutnya keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia ini. Dari kebutuhan dasar manusia tadi, ada 5 kebutuhan dasar pada manusia yang seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan sesuatu. Adapun kebutuhan dasar manusia diantaranya, yang pertama bertahan hidup, yaitu berupa kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Setiap kita pasti ingin disayang oleh semua orang. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah impian setiap manusia. Yang ketiga yaitu penguasaan, berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang kelima yaitu kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan selalu bisa berbahagia dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang keempat itu motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi sebelum kita menghargai orang lain, terlebih dahulu kita menghargai diri kita sendiri. Berdasarkan ketiga alasan tersebut,
tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan dapat disebut dengan motivasi eksternal dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Dengan hukuman dan imbalan, siswa memang menjadi lebih patuh, tapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak merubah karakteristik siswa menjadi lebih kuat. Hal inilah yang menyebabkan bangsa kita kesulitan dalam membentuk karakter masyarakatnya. Contoh, menerapkan budaya antri. Jadi menaati aturan berlalu lintas serta kepedulian terhadap lingkungan. Contohnya saja kurangnya kepedulian dengan tanaman yang ada di sekitar kita yang belum bisa menjadi karakter dari bangsa kita. Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga, yaitu siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat dalam karakter. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri. Sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jika belum bisa mengontrol diri menurut Ki Hajar Dewantara, penerapan disiplin dilakukan orang lain tapi dalam situasi merdeka, bukan keterpaksaan. Artinya, siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas. Dan Gosan dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memendirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser, Gosan berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Sekarang kita lihat video 5 posisi kontrol guru. Silakan ibu-ibu perhatikan videonya. Kemudian kita lihat di mana posisi kita di sini. Silakan pilih posisinya nanti. Selamat menyaksikan. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan.
Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Dari video yang telah kita saksikan tadi, terlihat ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir yaitu manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, mana yang mau kita ambil atau kita jadikan sebagai posisi kita sebagai seorang guru? Ya, silakan Bu Mar. Manajer, Bu. Manajer. Ya, manajer. Karena kalau nanti kita sebagai penghukum, karena murid nanti bisa direkam sama kita ya Bu ya. Tapi kalau sebagai pembuat rasa bersalah, kita berarti di sini selalu menyalahkan murid-murid kita. Kalau sebagai teman, berarti mereka nanti menganggap kita sama besar dengan mereka. Kalau pemantau, berarti kita cuma memerintah saja. Tetapi kalau pada posisi manajer, yaitu kita menuntun murid-murid kita menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi mereka akan lebih mandiri lagi dan bisa bertanggung jawab. Jadi posisi yang kita sepakati ambil di sini yaitu posisi sebagai manajer. Nih, beberapa ciri-ciri posisi penghukum, yaitu menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk dan menghati. Ini siswa merasa tertekan nantinya. Kemungkinan murid-murid yang dikenal marahi akan merasa dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja yang mereka duduk, meja mereka, karena mereka merasa kesal dengan perlakuan kita kepada mereka. Lebih buruknya lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil kita, mereka akan menggoreskan kendaraan kita dengan paku karena mereka dendam terhadap kita. Kalau pembuat merasa bersalah, yaitu menggunakan nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh, merapat pada anak dan lesu. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya, walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kalau posisi sebagai teman, yaitu nada suara, ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, siswa hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Misalnya guru yang lain yang meminta pertolongan kepada mereka, mereka akan enggan melakukannya karena mereka merasa memilih-milih guru. Pada posisi pemantau, yaitu nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri.
Kemudian yang terakhir posisi manajer tadi, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi yang sangat baik kita laksanakan di sini adalah posisi kita sebagai manajer. Kita bisa menjadikan siswa kita menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi mereka akan menyamakan pandangannya terhadap semua guru tanpa memilah-milih guru. Nah, kemudian mengapa keyakinan kelas itu penting, bukan peraturan kelas? Di sini walaupun bunyinya hampir sama, keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh semua warga kelas, antara guru dengan murid. Tetapi kalau peraturan kelas seperti yang dibuat oleh hanya guru sendiri, tetapi aturannya dibuat untuk murid. Jadi siswa tidak dibawa aktif dalam pembuatan peraturan kelas ini. Jadi yang lebih bagusnya kita gunakan di sini yaitu keyakinan kelas. Karena kita membuatnya bersama peserta didik kita. Kita menanyakan kepada peserta didik kita mana dan apa saja aturan yang ingin dibuat dengan persetujuan murid, tidak hanya pada kepentingan guru saja di sini. Jadi keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi kita sudah bahas tentang profil pelajar Pancasila, yang diantaranya itu kita menciptakan siswa yang mandiri dan mampu bekerja sama dengan orang lain, contohnya dengan menerapkan sifat gotong royong. Jadi keyakinan kelas ini kita ciptakan untuk peserta didik kita. Ini ada beberapa soal keyakinan kelas. Kembalikan barang pada tempatnya. Ini mengarah kepada sikap bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, yaitu pada sikap saling menghormati. Jadi kita di sini dengan tidak mengganggu orang lain, berarti kita sudah saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen. Dan juga menghargai orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Kesehatan. Melakukan kekerasan. Keamanan. Ya, keamanan. Kemudian saling menghormati dan juga dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Budaya disiplin boleh, sama dengan berempati. Dilarang merokok. Kesehatan. Menggunakan masker. Keamanan dan juga kesehatan. Keamanan berjalan di kelas dan koridor. Keamanan dan keselamatan. Iya, keamanan dan keselamatan. Ini adalah beberapa soal tentang keyakinan kelas. Jadi di antara beberapanya ini itu mengacu pada sikap peserta didik kita. Contohnya bertanggung jawab, saling menghormati, dan memiliki komitmen.
Langkah-langkah yang kita lakukan dalam menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Jadi kita tidak hanya mengemukakan apa yang kita rasakan saja di sini. Kita tanyakan dulu pendapat murid kita tentang masalah dan harapan kelas. Kemudian yang kedua, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Kemudian yang ketiga, ambil kesimpulan dari ide murid. Yang keempat, ubah ide menjadi keyakinan kelas. Kemudian robah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang selanjutnya itu selalu ingatkan jika murid mulai mengabaikan kesepakatan. Yang terakhir, refleksikan bersama dalam kurun waktu tertentu. Contohnya, kita tanya dulu pendapat murid kita tentang masalah dan harapan kelas. Apa harapannya, nak? Kelas bersih. Kita ubah menjadi ide. Apa idenya itu tentang kelas yang bersih? Saya lalu piket kelas. Melaksanakan piket kelas. Nanti kemudian kalimat tersebut kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu dengan piket kelas. Bisa menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas kita ubah bisa menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu beberapa langkah dalam menyusun keyakinan kelas. Kemudian kita laksanakan dan kita refleksikan dalam kurun waktu tertentu. Pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, tidak kalimat yang panjang-panjang. Contohnya melaksanakan piket kelas, kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata-katanya tidak susah untuk diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya merasa ikut aktif dalam pembentukan keyakinan kelas ini. Tidak hanya guru dengan ketua kelas, tetapi semua warga kelas. Kemudian kita lanjut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita tadi posisinya sebagai manajer, yaitu kita menginginkan capaian kita nanti menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya itu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama yaitu berbuat salah itu wajar. Kalau ada siswa kita yang salah, kamu ini salah nak, tidak seperti itu, tapi kita berbicarakan berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Jadi itu adalah menstabilkan identitas tanpa kita menyalahkan murid kita. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Itu beberapa kalimat tentang validasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Kita ingatkan kembali anak kita apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu dalam menanyakan keyakinan.
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kemudian, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Ini tidak solusinya dicari tetapi tidak berhubungan dengan masalah yang telah diperbuat. Kemudian keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Kemudian terakhir itu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Jadi dengan demikian masalah tersebut akan mudah diselesaikan. Jadi segitiga restitusi ini diharapkan yang pertama murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Kemudian membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dan yang terakhir itu murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Dari apa yang telah kita bahas bersama ini tentang budaya positif, di sini ada refleksinya, yaitu yang pertama, apa hal baru yang telah dipelajari hari ini? Kemudian bagaimana perasaan setelah mengikuti materi budaya positif ini? Yang terakhir, apa yang ingin kita wujudkan untuk murid kita ke depannya? Bagaimana Bapak Ibu? Kami persilakan untuk memberikan refleksinya. Boleh perwakilan saja merefleksikan tentang budaya positif hari ini. Yang pertama, Ibu, apa hal baru yang telah dipelajari hari ini? Yaitu kita sebagai guru, kita bisa menentukan di mana posisi kita, di mana diletakkan posisi kita, yaitu posisi manajer. Ya. Berarti pertanyaan yang pertama yaitu apa hal baru yang telah dipelajari hari ini, yaitu kita mendapatkan posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu menentukan posisi kita, yaitu sebagai manajer. Boleh jawabannya yang lain? Silakan Ibu Nancy. Dapat membangun disiplin positif melalui penerapan budaya positif, kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik murid, dan disiplin sesuai kesepakatan kelas. Iya. Itu yang. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Kalau ada yang lain yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Berarti apa yang ingin kita wujudkan lagi pertanyaannya ya? Ya, yang nomor 3, Ibu, yaitu apa yang ingin kita wujudkan, yaitu menanamkan budaya positif kepada peserta didik kita, Ibu. Berarti melaksanakannya dengan efektif. Ya. Berarti penerapan dan pelaksanaan budaya positif ke depannya bisa diterapkan lebih maksimal lagi di sekolah kita. Silakan Bu. Yang untuk pertanyaan, apa yang ingin kita wujudkan ya? Ya, pertanyaan nomor 3, apa yang ingin kita wujudkan? Yang pertama tentu ingin menjadi orang yang bisa menghargai diri sendiri dan orang lain. Kemudian memposisikan diri pada posisi kontrol guru, yaitu sebagai manajer. Kemudian mampu memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang pertama bisa bertahan hidup, kemudian berkasih sayang. Yang ketiga mempunyai kebebasan, yang keempat mempunyai kesenangan, dan kelima yaitu penguasa. Ya, jadi kita bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, terutama yaitu tentang kesenangan dan kebahagiaan. Kita harus bisa membuat peserta didik kita merasa bahagia. Jangan-jangan dia ketemu kita dia merasa tertekan. Jadi kita harus memberikan kebahagiaan terlebih dahulu kepada peserta didik kita supaya mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan dan mengikuti pembelajaran dengan maksimalnya. Mungkin itu kegiatan kita.
kita pada siang hari ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam proses kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sebelum kita tutup, kita ice breaking sebentar. Berdiri, Bu. Berdiri. Saja. Aduh, mau dimakan waktunya. Boleh berdiri Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah tidak ada tuh merah-merah bikinnya abang ya kebol pulang di sini dan tidak boleh sobek. Ini sengaja Akila ditinggalkan sendiri ya. Akila, tadi Ibu dengar dari teman Akila bertengkar ya dengan Kesya. Kak, kesal kenapa? Ayo coba ceritakan sama ibunya. Tadi bercanda-canda Bu, tapi lama-kelamaan dia bercanda kata Bu, akhirnya Oh, jadi begitu ya nak. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, mungkin ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Kesya? Akila tarik jilbabnya. Habis itu dia menangis. Oh, jadi begitu ya nak. Nah, pasti kamu melakukan hal seperti itu karena ada alasannya kan? Akila diam saja Bu. Akila juga diarahkan. Ya wajarlah jika kamu merasa marah. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Syukur-syukur kamu tidak memukulnya nak. Sekarang, coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menarik jilbab Kesya, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita?
Tidak. Jadi Akila sudah paham kan? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting nggak untuk kamu? Iya baik. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Iya, pintar anak ibu. Jadi kamu harus lebih sabar. Apa kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan kalau ada teman yang bercanda yang besar, saya akan Bu, jika dia tidak mau mengingatkan, saya akan lapor ibu. Nah, tepat sekali tindakan kamu. Tetap sabar dan semangat ya nak. Sekarang silakan kamu pulang. Nanti jangan terjadi lagi kesalahan seperti ini ya nak. Iya nak, sama-sama. Laporan dari guru tiket. Kabarnya aku sering datang terlambat ya. Menurut ingatan Atul, sudah berapa kali Atul terlambat nak? Sudah sering. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan ya? Iya, baik. Kalau berbuat kesalahan itu manusiawi nak. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Atul, kita cari solusinya bersama-sama ya. Atul sering datang terlambat pasti punya alasannya kan? Kenapa? Kira-kira kenapa ya nak? Karena saya sering main HP, jadi saya kurang tidur. Oh, jadi tidurnya kemalaman karena main HP. Kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu. Kalau terlambat datang ke sekolah, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Oh tidak. Mengapa menurut kamu keyakinan kelas itu apa yang sudah Atul langgar? Iya, disiplin. Jadi kita harus mengingat ya nak, kalau itu adalah disiplin kelas kita. Jadi menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting. Jadi kalau penting, jadi kamu tidak boleh terlambat lagi ya. Jadi disiplin itu melatih kita menghargai waktu dan menghargai orang lain. Iya. Apa Atul menyesal setelah melakukan kesalahan ini nak? Iya, saya menyesal sudah. Iya, Atul, ibu sangat menghargai sikap Atul karena Atul sudah mengakui kesalahan Atul tersebut dengan cara meminta maaf. Jadi solusinya gimana lagi? Oh, jadi Atul akan tidur lebih cepat supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Baik, berarti kamu sudah mau memperbaiki diri dan ibu menghargai itu. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu juga untuk bisa memantau kamu supaya tidak terlalu malam tidurnya dan datang ke sekolah lebih cepat. Iya, sama-sama ya nak. Nah, silakan Atul kembali ke kelas ya nak ya. Alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
Alah Dina kasih nih ya, kalau kita langgar